Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku masih ingat hari itu. Senin pagi, udara rumah terasa sepi karena Arka sudah berangkat sekolah dan aku baru aja selesai nyapu lantai. HP bergetar di atas meja makan. Notifikasi dari salah satu grup keluarga mantan suamiku. Undangan pernikahan, Andika and Lintang akan disebar hari ini. Mohon doa restunya. Aku sempat mikir, ini beneran? Atau cuman lelucon gak lucu? Tapi beberapa menit kemudian, notifikasi lain masuk. Bukan dari grup kali ini, tapi pesan pribadi dari seseorang yang dulu selalu menyambutku dengan senyum hangat. Mama mertua. Naura, kamu juga diundang ya? Kami harap kamu bisa datang. Aku baca ulang pesan itu 2 kali. Kepalaku langsung panas. Aku tarik napas dalam-dalam. Coba tenangin diri. Tapi jujur aja, rasanya kayak ada batu besar mengganjal di dada. Aku tahu kalau aku marah-marah atau nangis, nggak bakal ubah apa-apa. Yang penting sekarang adalah Arka. Aku letak HP-ku di atas meja. Pandangan mataku kosong ke arah dapur. Di situ, foto pernikahan kami dulu masih tersimpan rapi di figura kayu. Aku dan Andika berdiri berdampingan, saling memegang tangan. Dari ekspresi wajahnya, dia terlihat bahagia. Aku juga. Sekarang, dia malah menikahi pelakor, dan keluarganya sampai-sampai mengirimiku undangan resmi. Aku geleng-geleng kepala. Aneh sih. Rasanya kok bisa-bisanya mereka ngundang aku. Bukannya malu? Atau mungkin mereka pengen lihat aku hancur di depan umum? Aku duduk di kursi makan, masih diam. Pikiran mulai kacau. Harus bagaimana? Datang atau tidak? Kalau nggak datang, pasti nanti banyak omongan. Keluarga Andika pasti bilang, aku dendam atau nggak ikhlas. Padahal, bukan soal dendam atau ikhlas. Ini tentang harga diri. Arka pulang jam 3 sore. Dia langsung buka sepatu dan nyerocos cerita hari ini di sekolah. Aku senyum, pura-pura biasa. Sampai akhirnya dia bertanya, "Mama, kenapa matanya merah?" Aku tersentak. Cepat-cepat kusap ujung mataku. "Enggak apa-apa, Nak. Mata Mama cuma capek aja." Dia mengernyit. "Karena ayah nikah lagi?" Jelek. Aku menelan ludah. Anakku 7 tahun. Tapi pertanyaannya bikin dadaku sesak. "Iya," jawabku pelan. "Ayah mau nikah lagi." Arka diam sejenak. "Kenapa ayah nggak balik ke kita aja? Kan kita bahagia waktu sama-sama." Aku peluk dia erat-erat. Napasku tersendat. Aku harus kuat untuk Arka. Untuk diriku sendiri. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Andika. Seorang pria tampan, baik, punya pekerjaan tetap, dan keluarga yang terlihat harmonis. Waktu itu, Mama mertua memperlakukan aku seperti anak sendiri. Pernikahan kami digelar sederhana tapi penuh makna. Namun, setelah 2 tahun menikah, hubungan kami mulai retak. Andika sering pulang malam, alasan kerjaan. Lama-lama komunikasi kami jarang. Aku coba tanya, dia selalu jawab singkat. Bahkan saat aku hamil Arka, dia lebih sering sibuk daripada menemani. Setelah Arka lahir, hubungan kami semakin dingin. Dan tepat saat Arka berusia 4 bulan, Andika pamit untuk urusan dinas. Tapi dia nggak pernah pulang. Beberapa minggu setelah itu, aku tahu dia pergi bersama seorang wanita bernama Lintang, teman kantornya. Awalnya hanya teman, tapi ternyata lebih dari itu. Aku sempat coba cari kebenaran, tapi Andika nggak pernah angkat telepon. Akhirnya, perceraian dilayangkan oleh dia secara sepihak. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak itu Arka hidup tanpa ayah. Aku belajar menjadi ibu sekaligus ayah. Kadang capek, kadang sedih, tapi aku tetap berusaha menjaga Arka agar tumbuh dengan kasih sayang. Dan sekarang, Andika malah menikahi pelakor itu dengan pesta besar-besaran.
dan mengundangku. Serta Arka. Aku putuskan untuk datang. Bukan karena ingin melihat Andika menikah. Bukan karena ingin menunjukkan bahwa aku ikhlas. Tapi karena aku nggak mau Arka merasa malu. Aku nggak mau dia tumbuh dengan rasa rendah diri hanya karena ayahnya meninggalkannya. Selain itu, aku juga pengen tunjukkan ke keluarga Andika bahwa aku bukan orang lemah. Aku nggak akan menangis di sana. Aku nggak akan membuat drama. Aku hanya ingin hadir sebagai wanita yang pernah menjadi istri sah Andika. Pagi itu, sebelum berangkat, aku bangunkan Arka agak siang. Aku ajak dia mandi, sarapan, dan pakai baju rapi. Dia sempat protes karena bajunya kelihatan aneh, tapi akhirnya dia oke juga. Mama cantik, katanya sambil tersenyum. Aku senyum tipis. Terima kasih, Nak. Perjalanan ke gedung cukup lancar. Aku naik taksi. Aku nggak punya mobil, jadi ya beginilah. Aku nggak malu. Aku justru bangga bisa hidup sederhana dengan usaha sendiri. Sesampainya di lokasi, suasana ramai banget. Gedung besar, dekorasi mewah, banyak tamu. Ada spanduk besar dengan foto Andika dan Lintang. Senyum mereka begitu lebar, seolah-olah nggak pernah menyakitiku. Aku tarik napas panjang. Arka pegang tanganku. Kita masuk ya, kataku. Dia mengangguk. Aku ambil langkah pertama. Langkah kedua. Ketiga. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku terus maju. Aku nggak akan mundur. Bukan karena dendam. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku Naura. Istri yang dikhianati. Ibu yang bertahan. Wanita yang tetap tegak, meski dunia mencoba menjatuhkanku. Dan aku akan tunjukkan pada semua orang, termasuk pada Arka, bahwa mamanya adalah sosok yang kuat. Aku bangun pagi-pagi banget, jauh sebelum Arka. Biasanya aku nggak susah bangun pagi, tapi hari ini rasanya kayak ada beban di tubuhku yang nggak mau bergerak. Aku rebahan dulu beberapa menit, mikirin apa yang akan terjadi nanti siang. Pesta pernikahan, mantan suami dan pelakornya. Kata itu masih aja terasa pahit di lidah. Aku tarik selimut, lalu bangkit. Langkah pertama udah kayak langkah menuju medan tempur. Tapi ya, mungkin emang iya. Ini adalah peperangan batin yang harus aku hadapi sendiri. Arka baru bangun jam 7 lewat sedikit. Dia langsung nyelonong ke kamar mandi sambil mengucek matanya. Aku lihat dia dari dapur sedang menyeduh teh hangat. Mama, kenapa wajah mama kayak gitu? Tanyanya sambil mengucek mata. Apa maksudnya wajah kayak gitu? Tanyaku balik sambil tersenyum. Kayak orang capek, tapi lagi marah-marah dalam hati. Aku tertawa kecil. Anakku ini kadang bisa banget membaca suasana. Iya mama, cuma agak tegang hari ini. Jawabku jujur. Tapi mama baik-baik aja kok. Dia manggut-manggut lalu masuk ke kamar mandi. Sementara Arka mandi, aku mulai persiapkan segalanya. Baju untukku dan Arka sudah aku setrika semalam. Untuk acara besar seperti ini, aku pengen kelihatan rapi, bukan buat mereka, tapi buat diriku sendiri. Biar aku tetap merasa punya harga diri. Aku pilih dress sederhana warna biru tua. Nggak norak, nggak terlalu mencolok, tapi cukup elegan. Rambutku aku sisir rapi dan ikat setengah. Make up tipis-tipis aja, biar kelihatan natural. Arka pakai baju batik dengan celana hitam. Awalnya dia protes karena katanya, kelihatan kayak oma-oma. Tapi, aku jelaskan bahwa ini acara penting, jadi harus sopan. Kenapa kita harus datang sih? Bukannya ayah nggak pernah pulang? Aku diam sejenak. Pertanyaannya bikin dadaku sesak. Tapi aku coba jawab dengan tenang. Kita datang bukan karena ayah, tapi supaya kamu tahu kalau mama nggak takut sama masa lalu. Kita datang biar semua orang tahu kalau kita baik-baik aja, meskipun ayah udah pergi. Arka melongo sebentar lalu manggut. Jadi mama kuat? Aku senyum tipis. Iya nak, mama kuat. Setelah sarapan aku mulai packing barang-barang. Dompet, HP, parfum cadangan, dan beberapa camilan untuk Arka kalau lapar di jalan. Meski cuma naik taksi, aku pengen semuanya aman. Sebelum berangkat aku sempat foto selfie sebentar. Cuma buat diri sendiri. Pengen inget kalau hari ini aku berani. Kalau aku nggak mundur. Kalau aku nggak hancur,
Aku juga tulis status di medsos. Hidup memang enggak adil, tapi kita yang harus adil sama diri sendiri. Hari ini, aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku tetap berdiri. Kalau dulu aku pasti hapus postingan begitu karena takut diomongin orang, sekarang aku cuek. Aku hidup bukan buat dipuji atau dikasihani. Aku hidup buat anakku dan diriku sendiri. Jam 10 pagi, taksi yang aku pesan udah di depan rumah. Aku ambil tas, panggil Arka, dan kami berangkat. Di mobil, Arka nanya-nanya terus. Nanti kita ketemu ayah? Iya. Lintang juga ada? Iya. Mereka akan marah kalau lihat kita. Aku elus kepala Arka. Ngapain mereka marah? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Dia diam lagi. Lalu bertanya satu hal yang bikin napasku tersendat. Mama, ayah masih sayang sama kita. Aku pandang Arka lewat kaca spion taksi. Matanya kosong. Aku sadar, ini pertanyaan yang sering mengganggu pikiran anak kecil yang belum paham kenapa ayahnya pergi. Aku pegang tangannya. Ayah mungkin masih sayang, tapi sayangnya udah nggak cukup buat kita. Orang tua itu nggak selalu tahu cara sayang yang benar. Arka manggut pelan. Aku harap dia ngerti. Setidaknya sebagian. Saat taksi mendekati gedung, jantungku mulai berdebar. Gedung itu besar, megah, penuh bunga, dan banyak tamu. Suara musik alunan akustik terdengar dari dalam. Spanduk besar dengan foto Andika dan Lintang terpampang jelas. Aku tarik napas panjang. Kita udah sampai, kataku pelan. Arka menoleh ke arahku. Mama takut? Aku geleng pelan. Enggak, Mama hanya siap. Aku bayar taksi, lalu turun. Udara pagi cukup sejuk. Aku gandeng tangan Arka erat-erat. Kami berjalan menuju pintu masuk. Langkah demi langkah aku rasakan bebannya makin berat. Tapi aku tetap maju. Bukan karena dendam, bukan karena ingin menangis, tapi karena aku Naura. Dan hari ini, aku akan menunjukkan bahwa aku tetap utuh meski pernah hancur. Saat aku melangkah masuk ke dalam gedung, udara dingin dari AC langsung menyergap. Aku tarik jaket tipis yang kupakai lebih rapat. Bukan karena kedinginan, tapi lebih karena perasaan tak nyaman yang mulai merasuk. Di dalam, suasana ramai banget. Tamu berpakaian rapi lalu lalang. Ada yang ngobrol sambil minum teh atau kopi, ada juga yang foto-foto di depan pelaminan. Musik akustik masih mengalun pelan, tapi buatku, semua suara itu terasa seperti desingan angin yang menusuk telinga. Aku dan Arka berjalan pelan, mencari tempat duduk. Karena undangan ini resmi, pasti ada daftar nama tamu. Dan ternyata, kami benar-benar diundang. Nama Naura and Arka tertulis jelas di salah satu meja paling depan. Dekat pelaminan, seriusan? Aku sempat ragu apakah mereka sengaja menempatkan kami di situ untuk mempermalukan kami. Tapi aku coba tenangkan diri. Mungkin cuman kebetulan aja. Atau mungkin mereka pikir ini akan bikin aku merasa masih bagian dari keluarga. Padahal, kami bukan siapa-siapa lagi. Arka duduk di sebelahku. Dia agak gelisah. Matanya bolak-balik lihat sekeliling, sesekali melihat wajahku. Mama, kenapa kita di depan banget? Tanyanya pelan. Aku juga nggak tahu, Nak. Jawabku jujur. Tapi kita tetap tenang ya, dia manggut. Beberapa saat kemudian, dari arah panggung, terdengar suara langkah kaki. Aku mendongak dan, duh, itu Mama mertua. Dengan baju batik biru tua yang elegan, dia berjalan menuju ke arah kami, diiringi 2 orang kerabatnya. Aku bisa rasakan tubuhku tegang, jantungku berdebar cepat. Ini pertemuan pertama kami sejak Andika pergi, sejak dia mulai membenciku tanpa alasan jelas. Mama mertua berhenti tepat di depan mejaku. Senyumnya datar, sorot matanya dingin. Kamu datang juga, katanya. Nada bicaranya biasa aja, tapi kayaknya sengaja dibuat sedikit menyindir. Iya, Bu, jawabku sopan. Terima kasih sudah diundang. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Ya, kamu kan mantan istri Andika. Harusnya kamu datang. Aku tahan napas. Aku nggak mau ribut di sini. Aku nggak mau Arka melihat mamanya marah-marah di acara pernikahan mantan suaminya.
Sebelum aku sempat balas apa-apa, mama mertua malah menoleh ke Arka. "Kamu ngikut mama aja ya. Ayahmu kan sekarang punya keluarga baru. Kasihan nanti kalau kamu ganggu-ganggu acara mereka." Aku langsung tersentak. "Bu, kita harus pulang duluan nanti kalau acaranya hampir selesai. Biar nggak mengganggu," lanjutnya, seolah-olah Arka adalah pengganggu. Arka diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku buru-buru pegang tangannya. "Arka nggak ganggu siapa-siapa, Bu. Kami hanya hadir sebagai tamu, sama seperti yang lain." Mama mertua mendengus pelan. "Ya, terserah kamu aja lah. Yang penting jangan bikin keributan." Setelah itu, dia berlalu. Kerabatnya mengikuti dari belakang. Aku menatap punggungnya dengan amarah yang hampir meledak. Tapi aku tahan. Aku tarik. Napas panjang. Aku pandang Arka. Wajahnya murung. "Mama, kenapa nenek bilang gitu?" Tanyanya pelan. Aku elus rambutnya. "Karena nenek belum mengerti, Nak. Tapi kamu nggak salah. Kamu nggak perlu merasa malu atau bersalah." Dia manggut pelan, meski matanya masih berkaca-kaca. Tidak lama setelah itu, Lintang muncul. Disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para tamu. Dia tampak cantik dalam balutan kebaya putih. Rambutnya disanggul rapi, lengkap dengan aksesori bunga melati. Aku lihat dari kejauhan. Hatiku sakit. Bukan karena iri atau cemburu, tapi karena bayangan masa lalu yang kembali muncul. Bayangan ketika Andika dulu memperlakukan aku dengan baik. Ketika dia bilang, aku adalah wanita yang dia sayangi seumur hidupnya. Dan sekarang, dia ulang semuanya dengan pelakor itu. Lintang melihat ke arahku. Pandangannya tajam. Seperti ingin menghancurkanku hanya dengan tatapan. Aku balas pandangannya tanpa gentar. Aku nggak takut. Aku nggak akan mundur. Beberapa menit kemudian Andika muncul. Dia pakai beskap lengkap dengan belangkon. Gaya tradisional. Pria ganteng itu tersenyum lebar. Seolah-olah hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Aku tahu, dulu dia pernah tersenyum seperti itu padaku. Saat acara tunangan kami. Saat pertama kali mengenalkanku ke keluarganya. Sekarang, senyum itu ditujukan pada wanita yang merusak rumah tangga kami. Andika melihat ke arahku. Tatapannya singkat. Tapi cukup membuat dadaku sesak. Dia nggak mendekat. Nggak menyapa. Bahkan nggak memberi isyarat maaf. Hanya sekilas pandangan. Lalu dia berjalan menuju pelaminan. Tempat Lintang sudah menunggu. Aku menelan ludah. Aku coba fokus pada Arka. Aku peluk dia erat-erat. "Jangan dengerin omongan nenek tadi ya," bisiku. Dia mengangguk pelan. "Iya, Mama." Acara mulai berjalan. Para tamu dipersilakan duduk. Prosesi akad nikah akan dimulai beberapa menit lagi. Aku menatap ke arah pelaminan. Di sana, Andika dan Lintang sudah duduk bersebelahan. Mereka terlihat bahagia. Semua orang di sekitar mereka juga terlihat bahagia. Semua, kecuali aku dan Arka. Aku menarik napas panjang. Aku coba tenangkan diri. Aku ingat-ingat lagi tujuan utama aku datang ke sini. Bukan untuk menangis. Bukan untuk marah. Tapi untuk menunjukkan bahwa aku kuat. Bahwa Arka punya mama yang tetap berdiri, meskipun dunia mencoba menjatuhkannya. Namun, entah kenapa, di tengah-tengah acara, Arka tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. "Mama, Arka mau ke toilet dulu." Aku mengangguk. "Iya, hati-hati ya." Arka berjalan menjauh. Aku menatap punggungnya. Tapi begitu dia hilang dari pandangan, aku sadar ada sesuatu yang aneh. Dia nggak perlu ke toilet. Tadi sebelum berangkat dia udah pipis. Ada sesuatu yang mau dia lakukan. Dan beberapa detik kemudian, dari arah panggung, terdengar suara anak kecil. "Ayah, kenapa ayah nikah lagi? Kenapa ayah tinggalin kami?" Seluruh tamu terdiam, termasuk Andika, termasuk Lintang, termasuk aku. Saat suara Arka memecah keheningan di dalam gedung, semua mata langsung berpaling ke arahnya. Aku terlonjak dari tempat dudukku. Jantungku berdebar cepat. "Arka!" seruku pelan, tapi cukup keras untuk menarik perhatiannya. Dia masih berdiri. Di depan panggung, wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. Di sebelahnya, Andika tampak bingung dan kaget.
Lintang juga langsung mengerat-kerat pandangan ke arah Arka, seperti ingin membunuh dengan tatapan. Aku buru-buru mendekat. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang melihatku dengan tatapan aneh, ada juga yang pura-pura nggak lihat apa-apa. Aku sampai di samping Arka dan langsung merangkulnya. "Maafkan Arka, Kak," kataku pada Andika, meskipun suaraku datar. Dia belum tahu cara mengontrol emosinya. Andika menatapku. Sorot matanya campur aduk, kesal, malu, mungkin juga bersalah. "Naura," katanya pelan, "kamu bisa jaga anakmu? Ini acara penting." Aku menelan ludah. Ingin rasanya aku balas omongannya dengan sesuatu yang pedas. Tapi aku tahan. Bukan karena takut, tapi karena ini bukan saatnya untuk ribut. "Iya, maaf," jawabku singkat. Aku tarik Arka menjauh dari panggung. Di luar panggung, tepatnya di area dekat pintu keluar belakang, aku berhenti. Aku jongkok di depan Arka, menghadap wajahnya. "Kenapa kamu bicara seperti itu?" tanyaku lembut. Matanya mulai penuh air. Arka cuma mau tanya, "Kenapa ayah tinggalin kita?" Aku elus rambutnya. Hatiku remuk. "Iya, Nak. Arka punya hak bertanya. Tapi bukan di sini. Bukan saat ini. Nanti Mama jelaskan lagi, ya?" Dia manggut pelan. Air mata mulai turun. Aku peluk dia erat-erat. Aku coba tenangkan diriku sendiri. Tapi jujur, hatiku panas. Panas karena Andika yang cuek. Panas karena Lintang yang sombong. Dan panas karena keluarga besar Andika yang seenaknya aja memperlakukan kami seperti sampah. Beberapa menit kemudian, prosesi akad nikah dilanjutkan. Semua berusaha kembali fokus pada upacara. Tapi suasana udah beda. Ada semacam ketegangan yang tersisa. Mungkin karena reaksi spontan Arka tadi. Aku dan Arka tetap duduk di tempat kami. Aku berusaha tenang, tapi setiap kali kulihat Andika dan Lintang tersenyum, dadaku sakit. Aku ingat masa-masa dulu. Saat Andika masih menyayangiku. Saat dia bilang dia akan selalu ada buatku. Saat dia janji nggak akan pernah ninggalin aku. Ternyata, semua itu hanya angin lalu. Aku coba alihkan pikiran. Aku mainkan HP, scroll medsos, biar nggak makin stres. Tapi beberapa detik kemudian, ada notifikasi masuk dari mama mertua. "Naura, kamu bisa datang ke ruang istirahat sebentar. Ada yang mau dibicarakan." Aku menatap layar HP lama. Aku tahu pasti ini nggak bakal hal baik. Tapi kalau aku nggak datang, nanti mereka akan bilang aku sombong atau nggak sopan. Aku lihat Arka. "Mama harus pergi sebentar ya. Kamu tunggu di sini." "Mama cepat kok." Dia mengangguk pelan. "Iya, Mama." Aku berjalan menuju ruang istirahat. Di sana sudah menunggu Mama, mertua dan sepupu Andika. Wajah mereka datar, tapi sorot matanya kayaknya siap bikin perang. "Apa maksudmu biarkan anakmu ganggu acara tadi?" tanya mama mertua tanpa basa-basi. Aku diam sejenak. "Itu bukan gangguan, Bu. Itu hanya pertanyaan dari anak kecil yang sedang bingung. Dia nggak ngerti kenapa ayahnya pergi." Mama mertua mendengus. "Justru karena itu kamu harus bisa mengontrol dia. Jangan sampai dia buat malu keluarga besar kami." Aku menahan amarah. "Arka bagian dari keluarga ini juga, Bu. Dia cucu Ibu." Mama mertua mendelik. "Dulu iya, sekarang tidak lagi." Aku tersedak oleh ucapannya, tapi aku tetap mencoba tenang. Saya datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Saya datang agar Arka bisa melihat langsung bahwa ayahnya memang benar-benar meninggalkan kami. Agar dia bisa menerima kenyataan. Bukan karena saya dendam atau apa. Mama mertua mendengus lagi. "Kalau begitu kamu salah datang. Ini hari bahagia bagi keluarga kami. Kami nggak butuh orang-orang yang datang dengan dendam." Aku menatapnya lurus-lurus. "Saya nggak dendam, Bu. Tapi saya juga nggak akan diam kalau Arka diperlakukan seperti sampah." Sepupu Andika akhirnya angkat bicara. "Lagi pula, kamu kan udah diceraikan secara resmi. Kenapa masih sok jadi istri sah?" Aku menatapnya dingin. Saya mantan istri sah Andika. Dan Arka adalah anak sahnya. Apapun yang terjadi, itu nggak akan berubah. Setelah percakapan itu, aku kembali ke tempat dudukku. Arka masih di situ, menungguku dengan ekspresi khawatir. "Mama diomelin sama nenek?" tanyanya pelan.
Aku menggeleng. Enggak, cuman ngobrol aja. Dia diam sejenak, lalu bertanya, "Kenapa ayah nggak pernah pulang?" Aku menarik napas panjang. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk perlahan. Karena ayah lebih memilih hidupnya. Sendiri, Nak. Bukan karena kamu jelek atau mama jelek. Tapi karena ayah memang memilih begitu. Arka diam lagi. Matanya berkaca-kaca. Aku peluk dia erat. "Tapi kamu nggak sendirian ya. Mama selalu ada buat kamu." Dia mengangguk pelan. "Iya, Mama, acara akad nikah hampir selesai. Para tamu mulai berdiri, bersiap untuk foto-foto dan ramah tamah. Aku melihat ke arah panggung. Andika dan Lintang tersenyum lebar, saling bergandengan tangan. Seperti pasangan sempurna. Padahal, aku menunduk. Hatiku perih. Tapi aku tahu, aku nggak boleh hancur. Aku nggak boleh menangis. Aku harus kuat. Untuk Arka, untuk diriku sendiri, dan untuk hari-hari yang masih akan datang. Aku duduk di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Di sekelilingku, orang-orang sedang sibuk foto-foto dengan pengantin baru. Ada yang berpose ramai-ramai, ada juga yang berdua-duaan dengan Andika dan Lintang. Semua terlihat bahagia. Tapi bukan untukku. Aku memandangi layar HP tanpa benar-benar membaca apapun, hanya mencoba mengalihkan pikiran. Arka duduk di sebelahku, diam. Dia nggak rewel seperti biasanya kalau di acara formal begini. Mungkin karena suasana hatinya juga ikut murung. "Mama, lapar," bisiknya pelan. Aku menoleh ke arahnya. "Iya, Mama ambilin makanan dulu ya." Dia manggut. Aku bangkit, lalu berjalan menuju meja prasmanan. Tapi begitu sampai di dekat panggung, sesuatu membuat langkahku terhenti. Ada foto besar yang dipajang di backdrop pelaminan. Bukan foto pernikahan Andika dan Lintang, itu sih wajar. Tapi di antara foto mereka, terselip satu foto lama. Foto saat aku masih bersama Andika, saat kami masih bahagia. Foto itu diambil pas hari pernikahan kami. Kami berdiri berdampingan, tangan saling berpegangan, senyum lebar. Matanya penuh cinta. Aku ingat betul hari itu. Aku memakai kebaya putih dengan hiasan bunga melati. Andika pakai beskap lengkap dengan blangkon. Kami tampak sempurna. Aku merasa sempurna waktu itu. Aku menatap foto itu lama. Begitu, lama sampai-sampai orang di belakangku mulai protes karena menghalangi jalan. Maaf, tapi kaki aku kayak tertancap di lantai, di dalam kepala, kenangan mulai menyeretku kembali ke masa lalu. Hari pertama ketemu Andika. Aku masih kuliah waktu itu. Andika adalah kakak tingkat di fakultasku. Dia ganteng, ramah, suka menolong. Setiap kali lihat dia, jantungku deg-degan. Dan ternyata, dia juga naksir aku. Pacaran selama 2 tahun. Hubungan kami nggak mulus-mulus banget. Sering ribut, sering salah paham. Tapi setiap kali bertengkar, Andika selalu berusaha memperbaiki. Dia bilang, aku adalah wanita yang dia ingin nikahi. Dekorasi pernikahan. Aku sendiri yang atur semua, mulai dari warna bunga, jenis undangan, hingga posisi tempat duduk tamu. Aku senang sekali bisa menikah dengan orang yang kucinta. Keluarga besar Andika menyambutku hangat. Mama mertua bahkan bilang, aku adalah cucu tambahan bagi mereka. Pertama, kali masuk ke rumah tangga, rumah kecil di pinggir kota, masih banyak cicilan. Tapi rasanya nyaman. Aku dan Andika membangun segalanya dari nol. Kadang uang pas-pasan, tapi kami tetap tertawa bersama. Waktu hamil Arka, Andika selalu menemani aku check up. Dia rajin bantu beli vitamin, susu, dan camilan. Malam-malam dia temani aku kalau susah tidur karena perut besar. Aku yakin dia akan menjadi ayah yang hebat. Lahirnya Arka. Saat itu Andika menangis. Katanya, ini adalah momen terindah dalam hidupnya. Dia janji akan menjadi suami dan ayah yang baik. Janji yang akhirnya hanya tinggal janji. Aku menelan ludah. Air mata hampir saja turun. Tapi aku tarik napas panjang, lalu tahan. Mama? Suara Arka membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Dia berdiri di belakangku, memegang gelas air mineral. Ayo kita cari tempat duduk lagi. Arka nggak betah di sini.
Aku mengangguk. Iya nak, ayo. Kami kembali ke tempat duduk semula. Aku ambilkan makanan untuk Arka. Nasi kuning, bihun, goreng, telur dadar, sama ayam goreng. Dia makannya lahap meskipun suasana hati kami berdua agak suram. Aku cuma bisa menatapnya sambil minum teh hangat. Hatiku perih. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Andika bisa berubah? Kenapa keluarganya bisa begitu membenciku? Beberapa menit kemudian, sepupu Andika lewat di depanku. Dia menatapku sejenak, lalu berkata, "Kamu tuh emang nggak cocok jadi istri, Andika. Dia butuh perempuan yang lebih modern, yang bisa bantu karier dia." Aku mendengus pelan. Jadi, karena saya nggak bisa bantu karier dia, saya harus diganti? Dia tersenyum sinis. Ya, kamu kan cuma ibu rumah tangga. Dia butuh istri yang bisa dampingi dia di dunia kerja. Aku menatapnya dingin. Saya ibu rumah tangga karena kesepakatan kami berdua. Bukan karena saya nggak mampu. Lagi pula anak saya itu hasil kerja keras saya sendiri. Sementara dia... Aku menarik napas. Dia malah pergi begitu aja, meninggalkan anak dan tanggung jawabnya. Sepupu Andika mendengus, lalu pergi. Aku menatap punggungnya. Dadaku panas. Tapi aku coba tenangkan diri. Ini bukan tempat untuk ribut. Ini bukan tempat untuk menangis. Ini hanya tempat untuk membuktikan bahwa aku masih utuh meski pernah hancur. Acara akad nikah hampir dimulai lagi setelah jeda sejenak untuk sesi foto. Aku dan Arka sudah kembali ke tempat duduk kami. Di sekeliling, tamu-tamu mulai duduk rapi. Ada semacam antisipasi di udara. Semua orang tahu ini adalah momen penting. Andika dan Lintang berdiri di pelaminan, sementara penghulu duduk di depan mereka dengan buku catatan dan alat tulis lengkap. Musik pelan mengiringi suasana khidmat. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin ikut-ikutan ritual pernikahan ini. Aku hanya ingin cepat pulang. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran juga dalam diriku. Apa yang sebenarnya terjadi antara Andika dan Lintang? Apa semua ini benar-benar cinta atau cuma rencana licik? Arka duduk di sebelahku, diam. Matanya tertuju pada panggung. Sepertinya dia juga sedang memproses segalanya dalam pikirannya. Saat prosesi akad nikah dimulai, suara penghulu terdengar jelas di seluruh ruangan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan ijab kabul antara Muhammad Andika Pratama dan Lintang Suryadi. Aku menatap ke depan. Andika tampak tenang, senyumnya lebar. Dia melihat ke arah Lintang dengan pandangan yang dulu pernah ia tunjukkan padaku. Lintang balas senyum itu. Keduanya terlihat seperti pasangan impian. Padahal, aku ingat betul bagaimana Lintang dulu. Bukan sekadar teman kantor biasa. Dari cerita beberapa orang, dia sering mengirim pesan ke Andika saat aku hamil. Bahkan sempat bilang kalau Andika lebih baik bersamanya karena dia bisa bantu karier Andika. Dan Andika, dia malah pergi bersamanya. Saya terima nikah dan kawinmu, Lintang Suryadi, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata-kata ijab dari Andika membuat seluruh ruangan riuh. Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa teriak sah dengan semangat. Lintang tersenyum lebar. Tangannya menerima cincin dari Andika. Semua orang tampak bahagia, tapi tiba-tiba, ayah nggak boleh nikah sama dia. Dia bukan mama. Suara itu memecah keramaian. Seluruh tamu langsung diam. Bahkan tepuk tangan yang baru saja menggema pun menghilang begitu saja. Aku mendongak cepat. Jantungku berdebar keras. Itu suara Arka. Dia berdiri di tengah jalanan menuju panggung. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca, tapi sorot matanya tajam. Dia tidak takut, semua orang menoleh kepadanya, termasuk Andika dan Lintang. Aku buru-buru bangkit dari tempat duduk, tapi sebelum aku sempat menahannya, Arka sudah maju lagi. Ayah, kenapa tinggalin mama? Kenapa ayah pilih dia? Tanyanya lantang. Mama nggak pernah ninggalin ayah, tapi ayah malah pergi.
Andika terdiam. Wajahnya langsung berubah. Raut wajahnya campur aduk, kaget, malu, marah. Lintang langsung bereaksi. Anak kecil ngelantur. Cepetin aja acaranya biar dia bisa keluar dari sini. Beberapa anggota keluarga besar Andika mulai ribut. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap Arka dengan tatapan kesal. Tapi ada juga yang mulai terlihat goyah. Seperti ragu. Aku akhirnya sampai di samping Arka. Aku pegang tangannya, berusaha menenangkannya. Maafkan Arka, kataku pelan, meskipun suaraku tetap tegas. Dia masih anak kecil, tapi kamu... Aku menatap Lintang lurus-lurus. Enggak, pantas bicara kayak gitu. Dia cucu kamu juga, Bu. Lintang mendengus. Cucu palsu, anak dari pernikahan gagal. Ucapannya menusuk. Tapi kali ini, aku tidak akan diam. Andika, aku memanggil mantan suamiku itu. Kamu dengar sendiri apa yang Arka rasakan? Kamu dengar juga omongan Lintang tadi. Kamu masih yakin ini adalah keputusan yang benar? Andika tidak menjawab. Matanya menghindari tatapanku. Kamu tinggalkan kami tanpa penjelasan. Kamu pergi begitu saja. Dan sekarang, kamu nikahi perempuan yang bahkan tidak menghormati anakmu sendiri. Lintang langsung membentak. Aku nggak harus hormat sama anak. Orang lain, aku mendelik. Dia bukan anak orang lain, Bu. Dia anak sah suami Anda. Atau, kamu belum siap menjadi ibu tiri yang baik? Lintang mendengus lagi. Aku nggak butuh jadi ibu tiri. Aku cuma mau jadi istri tunggal. Aku menatapnya, dingin. Kalau begitu, kamu salah pilih suami. Karena dia punya masa lalu. Dan masa lalu itu nggak akan hilang begitu aja. Suasana semakin tegang. Beberapa anggota keluarga besar Andika mulai saling berbisik. Ada yang sepertinya mulai mempertanyakan sikap Lintang. Bahkan mama mertua yang biasanya membela habis-habisan, Lintang, kali ini diam saja. Arka menarik ujung bajuku. Mama, Arka nggak suka sama dia. Bisiknya pelan. Aku elus rambutnya. Iya, Nak. Mama juga nggak suka. Tapi kita nggak usah takut. Kita punya harga diri. Aku menatap Andika sekali lagi. Kamu punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan Arka. Tapi kalau kamu diam, itu artinya kamu memang enggak pantas jadi ayahnya. Andika masih diam. Aku tarik napas panjang. Aku tahu, ini adalah titik di mana semuanya mulai berubah. Tapi belum selesai. Masih ada satu rahasia besar yang belum terungkap. Dan Arka lah yang akan membongkarnya. Seluruh ruangan masih dalam keheningan setelah Arka bersuara. Tepuk tangan sudah tidak terdengar. Musik akustik pun dihentikan. Semua mata tertuju pada kami, pada Arka dan aku. Andika masih diam. Wajahnya pucat. Lintang menatapku dengan pandangan menusuk. Mama mertua duduk kaku, belum ada reaksi apa-apa dari beliau. Aku menoleh ke Arka. Kamu nggak perlu takut, Nak. Kamu boleh bicara. Arka menelan ludah. Dia menggigit bibir bawahnya sebentar, lalu mendongak. Matanya tetap pada Andika. Ayah, kenapa ayah tinggalin kami? Kenapa ayah bilang mama jahat? Suara Arka mulai bergetar. Aku bisa lihat dia sedang berusaha kuat, tapi air matanya mulai turun pelan. Mama nggak pernah marahin ayah. Mama juga nggak pernah ngusir ayah. Tapi ayah malah pergi begitu aja. Andika menunduk, masih diam. Lintang mencoba menyela. Ini acara pernikahan, bukan forum curhat anak kecil. Tolong hargai. Tapi ayah salah. Pekikan Arka memotong ucapan Lintang. Suaranya nyaring, tegas, dan membuat seluruh tamu terdiam lagi. Aku melihat ekspresi wajah para tamu. Ada yang mulai gelisah, ada juga yang penasaran. Bahkan beberapa orang dari keluarga besar Andika mulai saling pandang, seperti merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Arka mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, selembar kertas. Dia mengangkatnya ke udara. Ini surat, katanya keras. Arka nemuin ini di rumah nenek. Surat dari Ibu Lintang. Sontak semua orang langsung memandang Lintang. Sorotan mereka berubah. Bukan lagi tatapan bahagia atau dukungan, tapi lebih ke rasa curiga. Aku sendiri terkejut. Aku tidak tahu Arka membawa surat itu.
Tapi sekarang, aku mulai mengerti kenapa dia tadi pergi ke toilet. Dia tidak pipis. Dia mencari sesuatu. Dan ternyata, dia menemukan sebuah bukti. Arka membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya, meskipun suaranya pecah karena menahan tangis. Untuk Andika tercinta, terima kasih sudah mau menerima cinta saya. Saya yakin kamu akan bahagia bersamaku. Beda sama Naura. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Ngapain kamu bertahan? Sama dia, jangan khawatir. Aku sudah atur semuanya. Foto-foto palsu sudah tersebar. Gosip tentang perselingkuhan Naura juga sudah menyebar. Kamu tenang aja, Andika. Dia pasti akan percaya kalau kamu meninggalkannya karena diselingkuhi. Dengan begini, kamu bisa lepas dari dia tanpa ribut-ribut. Dan kita bisa mulai hidup baru. Hidup yang layak untukmu. Arka menghentikan bacanya. Dia menatap Lintang dengan mata berkaca-kaca. Jadi, Ibu Lintang pura-pura diselingkuhin, Mama? Jadi ayah pergi karena percaya omongan bohong? Seluruh ruangan benar-benar sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar bisikan dari arah keluarga besar Andika. Apakah itu benar? Lintang bikin fitnah? Kenapa? Nggak ada yang bilang dari awal. Lintang langsung membantah. Itu surat palsu. Anak kecil kayak gitu mana bisa percaya surat kayak gitu? Surat itu ketemu di rumah nenek. Jawab Arka cepat. Ada di laci meja rias. Arka lihat tanggalnya. Itu pas ayah pergi. Aku menatap Lintang dingin. Jadi, kamu yang buat fitnah itu? Lintang mendelik. Aku nggak pernah tulis surat. Itu, aku menatap Andika. Kamu juga percaya rumor itu kan? Padahal itu cuma fitnah. Andika masih diam. Matanya kosong. Sepertinya dia sedang memproses semuanya. Jadi, selama ini, aku melanjutkan. Kamu pergi karena percaya fitnah? Karena percaya bahwa aku selingkuh? Andika menggeleng pelan. Aku pikir itu benar. Aku dengar dari teman kantor. Katanya foto-foto itu dipalsukan, potongku. Dan kamu bahkan gak konfirmasi ke aku. Kamu langsung pergi. Andika menunduk. Tampaknya ia mulai menyadari kesalahannya. Lintang panik. Ini semua trik Naura. Dia pengen rusakin hari bahagia kita. Aku tersenyum sinis. Kalau ini hari bahagia, kenapa kamu takut sama surat itu? Kalau kamu benar, kenapa kamu nolak ngakuin kalau kamu tulis itu? Lintang tidak menjawab. Dia mundur selangkah. Mama mertua akhirnya berdiri. Suaranya tegas. Lintang, apakah kamu tulis surat itu? Lintang menatap mama mertua. Ibu percaya sama anak kecil dan surat lama? Mama mertua menatapnya dingin. Aku hanya ingin kebenaran. Lintang menarik napas panjang. Iya, aku tulis itu. Tapi itu dulu. Aku hanya pengen Andika bebas dari Naura. Aku cinta Andika. Semua orang terkejut. Termasuk Andika. Wajahnya langsung berubah. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Arka menatap Lintang. Berarti Ibu Lintang jahat? Lintang tidak menjawab. Dia hanya diam, wajahnya penuh penyesalan. Tapi bukan karena menyesali perbuatannya, melainkan karena ketahuan. Aku menatap Andika. Sekarang kamu tahu. Ini adalah alasan sebenarnya kenapa aku ditinggal. Bukan karena aku buruk. Bukan karena aku gagal sebagai istri, tapi karena kamu percaya pada fitnah. Andika tidak menjawab. Dadanya naik turun. Napasnya tidak stabil. Aku elus kepala Arka. Kita pulang, Nak. Kita sudah tunjukkan kebenaran. Aku menatap seluruh tamu. Jadi, siapa yang sebenarnya jahat di sini? Lalu aku berjalan keluar dari gedung dengan Arka di sisiku. Tanpa menoleh ke belakang. Aku dan Arka belum sampai keluar gedung, tapi dari sudut mata, aku bisa lihat keributan sudah mulai terjadi di dalam. Suara orang berbisik-bisik berubah jadi ribut. Ada yang protes, ada juga yang mulai saling tanya. Kami baru saja melewati pintu, utama ketika langkah kaki terburu mengejar dari belakang. Naura, tunggu dulu. Aku menoleh. Itu mama mertua. Wajahnya serius tapi tidak lagi seperti biasanya. Tidak dingin atau penuh sindiran. Kali ini,
Dia tampak ragu. Aku berhenti. Arka memegang erat tanganku. Mama mertua mendekat. Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Kami butuh penjelasan. Aku mendengus pelan. Penjelasan? Bukannya tadi semua sudah cukup jelas? Dia menggeleng. Kami harus bicara. Di dalam. Aku menatapnya lama. Aku tahu maksudnya. Dia ingin semuanya diselesaikan sekarang, di depan keluarga besar. Bukan diam-diam atau dengan omongan belakang. Aku menghela napas. Arka capek. Tapi kalau kamu mau bicara, kita balik ke dalam. Asal kamu janji, kami nggak akan diintimidasi lagi. Mama mertua mengangguk pelan. Janji. Saat kami masuk kembali ke dalam, suasana masih panas. Orang-orang berdiri, berkelompok-kelompok kecil, saling berbisik. Beberapa tamu bahkan mulai meninggalkan acara karena merasa tidak nyaman. Lintang dan Andika masih di panggung. Tapi kali ini, mereka tidak tersenyum. Lintang gelisah, sementara Andika tampak bingung. Mungkin sedang mencerna semua yang baru saja terjadi. Mama mertua naik ke panggung. Dia mengetuk mikrofon, membuat semua orang langsung menoleh. Tolong semua duduk, ada hal penting yang harus dibicarakan. Beberapa tamu langsung duduk. Yang lain tetap berdiri, penasaran. Mama mertua melanjutkan. Hari ini adalah hari pernikahan Andika dan Lintang. Tapi ada sesuatu yang baru saja terungkap. Dan sebagai kepala keluarga, saya rasa wajib untuk membahasnya di sini. Lintang langsung menyela. Bu, ini bukan tempat untuk debat. Ini hari bahagia kami. Mama mertua menatapnya dingin. Dan karena itu, saya tidak ingin hari ini diselimuti dusta. Lintang terdiam. Sorot matanya mulai goyah. Mama mertua menatap seluruh keluarga besar dan para tamu. Barusan, anak Arka membawa surat yang diduga ditulis oleh Lintang. Surat yang isinya menjelaskan bagaimana fitnah tentang mantan istri Andika dibuat agar Andika percaya bahwa Naura berselingkuh. Ruang rapat kembali ramai. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Mama mertua melanjutkan. Sebagai keluarga besar, kami semua percaya bahwa Naura memang bersalah. Bahwa Andika punya alasan kuat untuk meninggalkannya. Tapi ternyata, itu semua bohong. Lintang buru-buru angkat suara. Itu cuma surat lama. Saya udah ubah pikiran saya. Saya sayang sama Andika sekarang. Jawabanmu tidak menjawab pertanyaan, potong sepupu Andika. Apakah benar kamu buat fitnah itu? Lintang menatap mereka satu persatu. Matanya mulai berkaca-kaca. Iya, saya tulis itu. Tapi waktu itu, saya khilaf. Saya cinta sama Andika. Andika akhirnya bersuara. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Lintang menatapnya. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu nggak nikah sama aku. Andika menunduk, dadanya naik turun. Napasnya tidak stabil. Aku menatapnya. Sekarang kamu tahu, Andika. Kamu dikhianati oleh orang yang kamu percayai, bukan oleh aku. Mama mertua menatap Lintang. Saya tidak menyalahkan kamu sepenuhnya. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas semua ini. Fitnah itu hancurkan rumah tangga orang. Hancurkan hubungan keluarga. Dan kamu, dia menarik napas. Memanfaatkan itu. Lintang tidak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Mama mertua lalu menatap Andika. Dan kamu, nak, kamu percaya pada fitnah tanpa konfirmasi. Kamu tinggalkan istri sahmu. Tinggalkan anakmu. Dan kamu percaya pada wanita yang bahkan tidak jujur padamu dari awal. Andika diam. Matanya berkaca-kaca. Ia menatapku. Naura, aku nggak tahu. Aku tersenyum tipis. Kamu nggak usah minta maaf sekarang. Karena kamu nggak hanya salah sama aku, tapi sama Arka juga. Aku menoleh ke Arka. Anakku itu masih berdiri di sampingku. Diam. Matanya tidak lepas dari Andika. Ayah. Ucapnya pelan, Andika mendekat. Arka, kapan ayah pulang? Andika terdiam, lalu pandangannya beralih ke Lintang. Lintang langsung bereaksi. Ayolah Andika, jangan seriusin omongan anak. Kecil itu, aku mendelik.
Anak kecil itu adalah anakmu, dan dia punya hak untuk punya ayah. Suasana semakin panas. Keluarga besar Andika mulai berdiskusi sendiri. Ada yang mendukung Andika untuk tetap melanjutkan pernikahan, ada juga yang mulai ragu. Mama mertua akhirnya angkat bicara lagi. Keluarga besar, mari kita tenang. Hari ini adalah hari penting. Tapi sebelum melanjutkan, kita harus pastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar, bukan berdasarkan dusta. Aku menatap Andika. Pilihlah Andika, antara kebenaran atau kebohongan. Antara masa lalu yang kamu rusak atau kesempatan kedua yang bisa kamu perbaiki. Andika menatapku, menatap Arka, lalu menatap Lintang. Lamanya diam. Lalu, aku nggak bisa nikahi kamu, Lintang. Ucapan Andika terasa seperti gema di tengah ruangan yang hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Hanya pandangan tak percaya dari tamu undangan dan keluarga besar. Lintang langsung berdiri, wajahnya memucat. Apa maksudmu, Andika? Andika menatapnya, tapi kali ini matanya tidak lagi penuh cinta. Hanya keraguan dan kekecewaan yang tersisa. Aku nggak bisa nikahi kamu, ulangnya pelan, tapi tegas. Aku baru sadar bahwa selama ini aku dibohongi. Dan aku juga menyakiti orang yang seharusnya aku lindungi. Lintang mundur selangkah. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, semua ini karena Naura, karena Arka. Aku mendengus pelan. Ini bukan soal aku atau Arka. Ini soal kejujuran. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu sayang sama Andika. Tapi ternyata, kamu cuma pengen mengontrol dia dengan cara licik. Lintang menatapku. Kamu senang ya? Kamu puas lihat aku gagal? Aku menatapnya datar. Aku nggak senang. Aku juga nggak puas. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Biar Arka tahu kalau mamanya nggak bersalah. Biar Andika tahu kenapa dia salah meninggalkan kami. Lintang menutup mulutnya. Air mata mulai turun. Tapi kali ini, aku tidak merasa kasihan. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Mama mertua akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi tegas. Andika, kamu yakin dengan keputusan ini? Andika menarik napas panjang. Iya, Bu. Aku perlu waktu untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Aku perlu memperbaiki hubungan sama Arka. Aku perlu menjelaskan banyak hal pada Naura. Aku menatapnya lurus-lurus. Tapi aku nggak janji akan menerima kamu kembali, Andika. Dia mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku nggak punya hak untuk minta kamu kembali. Tapi setidaknya, aku ingin punya kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi Arka. Aku melihat ke arah Arka. Anakku itu masih diam, memandangi ayahnya tanpa ekspresi jelas. Arka, kamu mau ayah pulang? Tanyaku pelan. Arka menoleh padaku, lalu ia mendekati Andika. Ayah, kenapa dulu tinggalin kami? Andika menunduk, napasnya tersendat. Ayah khilaf, nak. Ayah percaya omongan orang. Ayah mikir mama jahat, tapi ternyata ayah yang salah. Arka diam sejenak. Lalu ia bertanya satu hal yang membuat dadaku sesak. Ayah masih sayang sama mama? Andika mengangguk cepat. Iya, sampai sekarang, ayah masih sayang sama mama. Cuman, ayah tahu mama gak bakal mudah percaya lagi. Aku menelan ludah, hatiku perih. Bukan karena rasa cinta yang kembali hidup, tapi karena penyesalan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian, Lintang berjalan keluar dari panggung. Tanpa pamit, tanpa permintaan maaf, dia hanya pergi begitu saja, meninggalkan acara pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagianya. Keluarga besar Andika mulai bubar. Beberapa tetap di tempat duduk, sementara yang lain mulai meninggalkan gedung karena merasa acara tidak akan dilanjutkan. Mama mertua menatapku. Naura, kamu hebat hari ini. Aku tersenyum tipis. Saya nggak hebat, Bu. Saya hanya mencoba menjaga harga diri dan anak saya.
Dia mengangguk. Dan kamu berhasil. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah tunjukkan kebenaran. Aku menatap Andika sekali lagi. Kalau kamu serius pengen deket sama Arka, kamu harus usaha. Bukan cuma janji manis, tapi tindakan nyata. Andika mengangguk. Aku ngerti. Aku akan usaha. Aku menarik napas panjang. Oke, sekarang kita pulang. Aku gandeng tangan Arka erat-erat. Kami berjalan keluar dari gedung. Langkahku mantap meskipun hatiku masih penuh tanya. Apakah Andika benar-benar akan berubah? Apakah Arka bisa memaafkannya? Aku belum tahu jawabannya. Yang pasti, hari ini, aku tidak datang sebagai istri yang dikhianati. Tapi, sebagai wanita kuat yang akhirnya membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Kami keluar dari gedung perlahan. Udara luar terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini mengganjal dada, akhirnya mulai berkurang. Arka masih memegang tanganku erat. Wajahnya tenang. Tapi sorot matanya belum sepenuhnya kembali ceria. Aku tahu, hari ini bukan hanya ujian untukku, tapi juga untuk dia. Aku menunduk dan tersenyum kecil padanya. Kamu hebat banget tadi, Nak. Dia melihatku, lalu mengangguk pelan. Mama juga hebat. Aku elus rambutnya. Terima kasih. Kami jalan menuju trotoar di depan gedung, tempat taksi sudah menunggu. Langit sore itu mulai mendung, tapi anginnya sepoi-sepoi. Aku tarik napas panjang, mencoba menyaring semua emosi yang sempat naik turun hari ini. Taksi datang. Aku buka pintu belakang dan membantu Arka masuk. Saat aku akan ikut naik, suara langkah kaki terburu membuatku menoleh. Itu Andika. Wajahnya tampak lelah. Matanya berkaca-kaca. Dia berdiri di samping mobil, tidak menyentuh apa-apa, hanya menatap kami. Naura. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa? Andika menelan ludah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku minta maaf. Aku diam sejenak, lalu bertanya, kamu minta maaf karena hari ini? Atau karena 5 tahun terakhir kamu tinggalin kami? Dia tidak langsung menjawab. Dadanya naik turun. Aku minta maaf karena percaya omongan orang. Karena ninggalin kamu dan Arka. Karena nggak percaya sama cinta kita. Aku mendengarkan tanpa emosi. Hati ini sudah terlalu banyak menerima patah. Tidak mudah untuk percaya lagi. Aku nggak bisa janji akan menerima kamu kembali, Andika. Kataku pelan. Bukan karena aku dendam atau benci, tapi karena hubungan kita udah rusak, dan perbaikannya nggak semudah mengembalikan waktu. Andika mengangguk. Aku ngerti, tapi setidaknya, biarin aku kenal Arka lagi. Biarin aku jadi ayah, yang seharusnya aku jadi dari dulu. Aku menatap matanya. Aku lihat penyesalan yang benar-benar ada di dalamnya. Aku juga lihat keraguan, tapi itu wajar. Aku punya alasan untuk ragu. Kalau kamu serius, kamu harus usaha. Bukan cuma janji. Kamu harus tunjukkan pada Arka bahwa kamu bukan ayah yang bisa pergi begitu aja. Andika mengangguk cepat. Aku akan usaha. Aku janji. Aku menarik napas panjang. Oke. Tapi sekarang aku dan Arka pulang. Aku masuk ke taksi, menutup pintu. Supir langsung menyalakan mesin. Dari kaca belakang, aku lihat Andika tetap berdiri di situ, memandangi kami sampai taksi bergerak menjauh. Di dalam mobil, Arka bersandar di bahunya. Suaranya pelan. Mama. Aku capek. Aku senyum tipis. Iya, Mama juga capek. Tapi kita udah selesai. Dia mengangguk. Jadi, ayah bakal ketemu kita lagi? Aku menatapnya lembut. Kalau dia serius, iya. Tapi kalau dia cuma main-main, enggak. Arka manggut-manggut. Aku pengen ayah balik. Tapi aku juga takut dia pergi lagi. Aku peluk dia erat-erat. Kita nggak akan biarkan itu terjadi lagi, ya? Kalau ayah mau balik, dia harus tunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Arka mengangguk pelan, lalu menempelkan kepalanya di bahuku. Beberapa detik kemudian dia tertidur. Aku menatap wajah anakku yang tenang, hatiku hangat. Meskipun hari ini penuh konflik, meskipun air mata hampir saja pecah beberapa kali, tapi aku berhasil melewatinya.
Aku ingat saat pertama kali menerima undangan pernikahan Andika dan Lintang. Aku ragu, aku takut. Aku pikir aku belum siap untuk menghadapi mereka semua. Tapi ternyata aku siap. Aku tidak datang sebagai istri yang dikhianati. Aku tidak datang untuk menangis atau membuat drama. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku tetap utuh, bahwa aku tetap kuat, bahwa aku tetap menjadi ibu yang baik untuk Arka. Dan yang paling penting, aku tetap menjadi wanita yang pantas dihormati. Saat taksi sampai di rumah, aku bangunkan Arka pelan. Dia mengucek matanya, lalu turun dari mobil sambil mengantuk. Aku bayar supir, lalu kami masuk ke dalam rumah. Suasana malam itu tenang. Lampu-lampu di sekitar rumah menyala redup. Aku duduk di sofa, sementara Arka langsung merebahkan diri di kasur lipat miliknya. Aku ambil HP, lalu buka medsos. Ada notifikasi dari grup keluarga besar mantan suamiku. Tapi aku tidak membuka isinya. Aku buka aplikasi notes, lalu menulis. Hari ini, aku bukan hanya hadir di acara pernikahan mantan suamiku. Hari ini, aku membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Hari ini, aku tunjukkan pada dunia bahwa seorang ibu tidak akan pernah menyerah demi anaknya. Hari ini, aku pulang dengan kepala tegak. Aku simpan catatan itu. Lalu aku menatap Arka yang sudah tertidur lelap. Aku tersenyum. Kami pulang. Bukan dengan dendam, bukan dengan luka, tapi dengan harga diri yang utuh. Hari itu, aku pulang bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membuktikan bahwa setiap wanita yang pernah jatuh punya kesempatan untuk bangkit lagi. Bahkan dalam diam, bahkan dalam luka, kita bisa tetap utuh. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah Andika benar-benar berubah? Apakah Arka bisa menerima ayahnya kembali? Tapi yang pasti, aku sudah melakukan bagianku sebagai ibu. Seorang wanita yang tidak rela anaknya merasa diremehkan. Yang tidak rela masa lalunya dipalsukan. Dan yang tidak rela harga dirinya diinjak-injak. Kalau kamu juga sedang melewati masa sulit seperti ini, ingat satu hal, kamu nggak sendiri. Kamu kuat, dan kamu layak dihormati. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, Salsabiela Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita perempuan kuat lainnya. Jangan lupa klik tombol lonceng biar kamu selalu dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Dan kalau kamu punya cerita atau ide cerita unik, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa aku angkat jadi video berikutnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Salsabiela Bercerita.